Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengharapkan transisi pemerintahan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan mulus tanpa ada turbulensi politik. Karena itu Presiden meminta menterinya berbicara hal positif demi menjaga stabilitas politik. Presiden Joko Widodo menghendaki transisi pemerintahan yang mulus. Hal ini disampaikan Presiden dalam pidato pengantar sidang Kabinet Paripurna terkait perekonomian yang berlangsung kemarin di Istana Negara, Jakarta. Jokowi mengatakan menteri harus menyampaikan hal positif agar berdampak baik pada perekonomian. Sampaikan isu-isu yang positif, hal-hal yang positif, sehingga pasar menjadi yakin, pasar menjadi optimis terhadap fundamental ekonomi kita yang memang sebetulnya berada pada posisi yang baik. Presiden juga menegaskan agar situasi politik stabil karena dunia internasional akan selalu mencermati perkembangan politik di dalam negeri. Karena itu kepada menteri-menterinya Presiden meminta hati-hati menyikapi setiap isu. Stabilitas politik ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik. Itu yang selalu dilihat oleh dunia internasional. Dan juga hati-hati mengenai isu-isu yang setiap hari ada. Adapun yang berbeda dalam sidang kabinet kemarin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto duduk sejajar di samping kanan Presiden Joko Widodo. Di sebelah kanan Prabowo ada dua menteri koordinator, yakni Erlangga Hartarto dan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Pak, tadi Pak Prabowo duduk samping Pak Jokowi itu sebagai Pak Presiden terpilih? Sebagai Presiden elek. Oh. Ya. Pak, tadi kan... Dalam sidang itu pula pemerintah menyetujui anggaran untuk makan bergizi sebesar 71 triliun rupiah untuk tahun 2025. Di sisi lain pemerintah menyadari pula pelemahan nilai tukar rupiah berdampak pada belanja pemerintah yang menggunakan mata uang asing seperti subsidi listrik dan bahan bakar minyak atau BBM. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk membahas mengapa Presiden membuat pernyataan penting agar menjaga situasi politik dan ekonomi menjelang transisi pemerintahan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, telah bergabung bersama kami Bapak Dhanil Anzar Simanjuntak, jubir Prabowo Subianto, dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat malam Pak Dhanil, selamat malam Bang Ray. Selamat malam. Oke, saya akan ke Pak Dhanil terlebih dahulu. Dalam sidang kabinet kemarin kita berbicara mengenai posisi duduk dulu Mas Dhanil. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto duduk di samping kanan Presiden Joko Widodo. Nah, posisi duduk ini benarkah karena Pak Prabowo kemarin kapasitasnya sudah sebagai Presiden terpilih? Ya, seperti sudah dijelaskan oleh pihak istana, juga sudah dijelaskan oleh beberapa menteri, bahwasannya Pak Prabowo duduk selain sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Pak Jokowi, tapi juga posisi beliau sebagai Presiden terpilih dari hasil pemilu 2024 kemarin. Artinya Pak Prabowo diposisikan oleh Presiden Jokowi sebagai Presiden terpilih yang akan menggantikan beliau nanti di bulan Oktober. Oke. Apakah kemudian menurut Anda ini bisa dikaitkan ataupun menggambarkan komitmen dari Presiden Jokowi mengenai transisi pemerintahan? Iya, sejak awal Pak Jokowi sudah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam rangka proses transisi kepemimpinan, transisi pemerintahan yang mulus dan baik. Dan dalam sejarah kita, agaknya ini adalah salah satu best practice proses transisi pemerintahan, karena di satu sisi Pak Prabowo adalah bagian dari pemerintahan dan kepemimpinan Pak Jokowi hari ini, sehingga tahu persis apa yang harus dilanjutkan, apa yang harus diperbaiki, karena beliau adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kepemimpinan Presiden Jokowi pada saat ini, sehingga proses transisi, proses keberlanjutan dari pemerintahan Pak
Jokowi itu relatif jauh lebih baik, insya Allah di 2024 nanti. Oke, baik. Saya akan ke Bang Rey terlebih dahulu. Ada kemudian komentar mengenai kita mulai dari posisi duduk terlebih dahulu, Bang Rey. Ya, pertama saya nggak terlalu suka lagi melihat mengurai Pak Jokowi dengan segala gerak-geriknya ya. Karena politik kita terlalu banyak basa-basi dengan hal yang kayak begitu. Mengartikan makna ucapannya, ya tempat duduk, macam-macam yang sebetulnya nggak terlalu penting bagi bangsa dan negara kita gitu. Tapi memang 9 tahun terakhir ini kita selalu terbuai dengan model kepemimpinan Pak Jokowi yang penuh dengan simbol ya. Sehingga banyak energi kita terkuras untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi bangsa dan negara kita gitu. Itu satu ya. Nah yang kedua adalah soal sejak dari awal saya selalu menghimbau agar Pak Prabowo berkenan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menhan. Kenapa gitu? Supaya tegas posisinya. Apakah posisi beliau sebagai Menhan, apa posisi beliau sebagai Presiden terpilih. Dan itu jauh lebih baik juga menurut saya ketimbang seperti kemarin kan. Beliau duduk di depan sebagai Presiden terpilih tapi juga sebagai Menhan gitu. Nah, sebagai Menhan mestinya kan beliau duduk sejajar dengan menteri-menteri yang lain. Tapi karena ia Menhan yang sekaligus Presiden terpilih, nah diperlakukan berbeda dengan menteri-menteri yang lain gitu. Padahal itu masih anggota kabinetnya Pak Jokowi gitu ya. Dan saya tidak tahu apa perasaan yang muncul dan timbul di kalangan para menteri gitu. Tetapi ini menunjukkan kepada kita apa yang saya sebutkan dari awal, ketidakjelasan ya situasi yang akan dihadapi baik oleh Pak Prabowo maupun juga oleh Presiden gitu. Kapan Presiden akan mendudukkan Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih? Kapan Pak Presiden menjadikan beliau sebagai Menhan gitu kira-kira ya? Kapan Pak Presiden menjadikan beliau sebagai ketua partai? Karena sejauh ini sudah ada 3 simbol ya, 3 identitas yang ada pada dirinya Pak Prabowo, ketua partai, Menhan dan sekaligus adalah Presiden terpilih. Nah bagi saya supaya politik kita ini nggak terlalu banyak ya bekerja di ruang yang sebetulnya nggak ada manfaatnya ya bagi bangsa dan negara kita gitu. Lebih baik dan lebih tegas Pak Prabowo mengatakan mundur diri dari jabatannya sebagai Menhan. Fokus beliau sebagai Presiden terpilih dan fokus beliau adalah untuk mengelola ya keberlanjutan sebagaimana yang disebutkan itu tadi gitu. Baik, Pak Dari tanggapannya? Iya, Pak Prabowo sejak awal berkomitmen ingin menuntaskan tentu amanah yang dihampiri oleh Pak Jokowi kepada beliau sehingga sampai dengan akhir masa jabatan Presiden Pak Jokowi maka Pak Prabowo akan terus memikul tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada beliau dan itu menjadi komitmen Pak Prabowo sejak awal. Artinya tugas-tugas di bidang pertahanan itu akan diselesaikan dan dituntaskan oleh Pak Prabowo. Kemudian kedua, tidak ada sama sekali kebingungan di situ atau sebutlah kerancuan di situ karena tentu Pak Prabowo pun demikian dengan Presiden Jokowi tahu kapan harus bicara secara spesifik terkait dengan pertahanan, tahu kapan harus kemudian berdiskusi terkait dengan agenda-agenda transisi keberlanjutan pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo dan itu justru ketika Pak Prabowo ada di dalam kabinet proses transisi, proses keberlanjutan itu relatif lebih mudah dibandingkan dengan apabila Pak Prabowo ada di luar pemerintahan. Karena koordinasi, konsolidasi itu relatif lebih mudah Mbak Fitri terkait dengan posisi Pak Prabowo yang berada di dalam pemerintahan. Oke, baik Pak Dari mengenai transisi, bagaimana sebetulnya tanggapan dari Pak Prabowo soal pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan jangan sampai ada turbulensi politik? Iya, Pak Jokowi kan salah satu prestasi penting Pak Jokowi maksud saya di selama 9 tahun belakangan dan insya Allah 10 tahun sampai Oktober nanti itu adalah konsolidasi politik yang sukses. Kemudian konsolidasi politik itu kemudian melahirkan rekonsiliasi politik yang baik di antara seluruh politisi, negarawan dan sebagainya.
dan itu mempermudah kita mengakselerasi agenda pembangunan, apalagi beberapa tahun kita dihadapkan dengan COVID-19 dan kita bisa keluar dari pandemi itu dengan baik, dan ini adalah salah satu prestasi yang harus diapresiasi. Nah, sehingga ketika ada proses transisi dari kepemimpinan Pak Jokowi ke Pak Prabowo nanti, beliau tentu berkepentingan agar semua pihak, dalam hal ini tentu yang berada di pemerintahan, partai politik dan seluruh kelompok masyarakat itu menghindari terjadinya turbulensi yang keras dalam proses transisi beberapa bulan ke depan. Kenapa? Oke, Karena baik Pak terus Daniel. terang Pak Prabowo sering sampaikan, sering berdiskusi dengan Pak Jokowi, kondisi geopolitik dan geostrategis kita kan sangat dinamis hari-hari ini. Nah, oleh Oke. sebab itulah kita membutuhkan konsolidasi yang kuat di tingkat domestik, dalam hal ini dalam negeri, sehingga kita bisa menghadapi berbagai kemungkinan turbulensi Baik Pak geopolitik Daniel. dan geostrategis yang kemungkinan akan terjadi, sehingga Oke. kondisivitas dalam negeri, turbulensi yang tidak terlalu keras Baik. itu tidak terjadi di politik domestik kita. Oke, baik Pak Daniel, saya akan ke Bang Rey. Bang Rey, mengenai Yuk. politik yang dinamis, konsolidasi, Anda melihat bagaimana mengenai deteksi gejolak di masa transisi politik ini? Iya kan sebetulnya dengan posisi Pak Prabowo sebagai Menhan sekaligus, justru menurut saya makin menguatkan apa yang diasumsikan oleh Pak Jokowi, jangan sampai ada turbulensi gitu. Kan salah satunya kan di situ. Ini posisi ini Pak Prabowo ini bagaimana ini? Di satu gitu ya. Nah, yang kedua adalah kalau kita misalnya mengatakan Pak Prabowo itu tugasnya sampai 5 tahun, ya tugas beliau itu sampai 4 tahun sejak beliau terpilih sebagai presiden selesai. Adapun tugas-tugas yang dianggap belum selesai akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo setelah beliau jadi presiden, dan itu lebih mudah. Seperti diucapkan oleh Pak Jokowi dahulu, beliau akan lebih mudah untuk membersihkan Jakarta, memperbaiki Jakarta kalau beliau jadi presiden gitu loh. Jadi nggak ada namanya pekerjaan yang tertinggal, yang ada adalah pekerjaan yang akan dilanjutkan, tapi kapan dilanjutkan kalau Pak Prabowo jadi presiden gitu. Nah, yang ketiga adalah soal turbulensi. Saya tidak terlalu yakin apa yang disebut dengan turbulensi, agak aneh juga ini ya. Saat di mana tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi katanya mencapai sampai 75%, kok Pak Jokowi malah berbicara soal turbulensi politik gitu. Ada apa gitu kan? Kalau tingkat kepuasan publik sampai 75% kan tidak ada yang asumsinya itu yang akan membuat turbulensi politik, apalagi tinggal hitungan bulan kok gitu. Nah, oleh karena itu mungkin saya harus mereview kepada hal lain di luar soal kepuasan itu. Artinya kalau itu berada dari luar pemerintahan, kayaknya nggak ada deh. Karena tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu sampai 75%. Jadi turbulensi politiknya mungkin nggak muncul dari luar gitu. Lalu dari mana dong? Bisa juga dari dalam. Kok bagaimana kita bisa melihatnya dari dalam? Kan setidaknya dalam 2 bulan terakhir ini atau 3 bulan terakhir ini sudah ada 2 kebijakan Presiden Jokowi yang ditolak oleh rekan koalisinya. Misalnya soal UKT yang dinaikkan, bahkan Pak Prabowo menyatakan secara terbuka bahwa beliau keberatan dengan kenaikan UKT itu kan. Dan oleh karena itu bahkan beliau mengatakan jika beliau jadi presiden akan menghapuskan semua ya biaya yang berhubungan dengan mahasiswa atau kuliah gitu ya. Nah, yang kedua adalah soal tapera. Meskipun partai-partai pendukung Pak Jokowi sekarang ya secara politik bukan secara administratif gitu ya, tidak menolak tapera, tapi kan mereka nggak tampil ke depan untuk menyatakan mendukung tapera itu, sehingga seperti kita ketahui tapera kemudian ditunda lagi atau bahkan mungkin dibatalkan oleh Pak Presiden gitu. Nah, yang ketiga mungkin agak turun sedikit dari 2 isu nasional ini adalah isu soal pilkada gitu. Nah, apakah di dalam pelaksanaan pilkada ini turbulensi politik juga muncul? Kenapa gitu? Karena boleh jadi koalisinya partai-partai pendukung Pak Jokowi tidak berkoalisi dengan partai-partai yang justru sekarang ini beroposisi kepada Pak Jokowi. Nah, bagaimana melihat itu ke depan? Apakah skenario misalnya untuk menguasai semua kepala-kepala daerah itu supaya satu jalan dengan pemerintah pusat, dalam konteks ini adalah Kim, itu terjadi atau tidak? Kenyataannya kan akan sulit itu terjadi karena beda-beda nih partai-partai di tingkat lokal. Bahkan boleh jadi mereka justru berkoalisi dengan
apa namanya itu ya, dengan partai oposisinya Pak Jokowi gitu ya. Baik. Nah yang keempat lebih khusus lagi adalah soal Jakarta gitu. Nah sampai sekarang misalnya Jakarta ini kan kelihatan belum ada calon dari Kim. Ya ada sih nama Ridwan Kamil katanya dipasangkan dengan Kaisang gitu. Nah tapi sampai sekarang kan elektabilitasnya justru kelihatan masih belum memadai gitu. Nah oleh karena itu kalau Presiden mengatakan turbulensi politik, saya sih melihatnya mungkin itu merujuk kepada kawan-kawan koalisinya sendiri yang mungkin dianggap oleh Pak Jokowi bisa tidak sejalan sepanjang 3 bulan ke depan masa pemerintahannya. Gitu. Baik, kita ke Pak Daniel untuk langsung tanggapannya mengenai potensi turbulensi politik justru datang dari dalam pemerintahan ataupun dari dalam kawan koalisi sendiri. Bagaimana tanggapannya Pak Daniel? Mbak Fitri, ini kan sikap preventif ya. Seorang pemimpin tentu harus punya sensitivitas terkait dengan apapun potensi sebesar apapun, sekecil apapun potensi yang bisa terjadi. Nah, oleh sebab itulah sikap preventif, pencegahan, early warning system itu dibangun oleh Pak Jokowi, dan kesadaran yang sama itu juga muncul di Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo seringkali menggunakan kalimat kita ingin politik yang guyup, kita ingin semangat politik gotong royong. Kenapa? Karena kita dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, terutama terkait dengan tantangan global yang sangat dinamis beberapa tahun ke depan. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan keguyuban, istilah yang sering digunakan oleh Pak Prabowo, di tingkat domestik atau di tingkat lokal. Nah, kan memang ke depan kita akan dihadapkan pada momentum atau hajatan politik besar. Salah satunya adalah pilkada-pilkada. Baik, Nah, Pak artinya Daniel. di tengah pilkada yang banyak, hampir lebih dari 500 pilkada itu kan akan banyak terjadi manuver-manuver politik. Nah, oleh Baik sebab Pak itulah Daniel, hal-hal ringkas yang saja wajar terakhir. muncul kemudian early warning system untuk menghindari terjadinya turbulensi yang terlalu Baik. keras. Kira-kira Baik begitu. Pak Daniel, ringkas saja singkat, tapi koalisi dalam kondisi solid dan kompak sampai sejauh ini Pak Daniel? Sangat solid, dan yang jelas Pak Prabowo pada saat ini proses transisi pemerintahan itu berjalan sangat mulus dan baik karena Pak Prabowo ada dalam pemerintahan itu sendiri. Oke, baik Pak Dhani dan juga Bang Rey, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.